dengan saya Bayu. Selamat datang di channel Evolusi Peradaban. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai evolusi peradaban. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah evolusi peradaban yang saya maksud ini berbeda dengan revolusi peradaban. Revolusi peradaban itu perubahan yang terjadi dalam skala yang lebih kecil dan hanya pada beberapa aspek kehidupan. Jadi tidak menyeluruh perubahannya. Contoh, revolusi industri. Terus perubahan lagi ketika di abad pencerahan. Atau berubahnya lagi dari sistem kerajaan ke sistem negara-negara. Itu revolusi peradaban. Berbeda dengan evolusi peradaban yang perubahannya lebih berskala global. Contohnya, peradaban kita saat ini. Peradaban kita saat ini dibangun sejak 11.000 sebelum Masehi sampai sekarang. Kira-kira, yakni ketika manusia mulai menetap, tinggal di pinggir-pinggir sungai yang luas, dan mulai bercocok tanam. Nah, itu kita mulai membangun peradaban. Evolusi peradaban jadi terjadi terakhir kali di 13.000 tahun yang lalu atau 11.000 sebelum Masehi. Tapi saya meyakini bahwa evolusi peradaban nggak terjadi sekali aja, sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi. Setidaknya 75.000 sebelum Masehi itu juga pernah terjadi. Yakni ketika Gunung Toba meletus. Boom. Nah, itu terjadi evolusi peradaban. Jadi setidaknya ada dua kali lah. Ada dua kali terjadi evolusi peradaban. Yang pertama 75.000 sebelum Masehi, yang berikutnya 13.000 tahun yang lalu. Kedua-duanya memang disebabkan oleh perubahan dunia ya, dalam artian perubahan iklim atau bencana alam. Seperti yang kita tahu, kalau 13.000 tahun yang lalu itu adalah periode ketika berakhirnya zaman es yang memusnahkan mamut, sloth yang besar, kukang besar itu, mamut, si Manny kalau pernah nonton SX sama harimau gigi panjang, pedang ya, pedang panjang itu, taringnya panjang kayak pakai pedang gitu. Nah, 3 sekon itu kan ceritanya punah ya. Kalau nonton SX pasti tahu ya. Ya, begitulah. Kecuali tupainya selamat ya. Dia terbang di luar angkasa. Entah apa yang terjadi pada dia sekarang, aku tak paham itu. Oke. Itu. Jadi 30.000 tahun yang lalu zaman es berakhir, manusia mengalami revolusi peradaban. Gitu. Kalau kita ambil kisah dongeng Atlantis, Sundaland. Nah, di situ kalau menurut Profesor Santos ya, kalau nggak salah namanya, yang bilang Atlantis itu ada di Indonesia, tepatnya di Sundaland. Nah, dulu itu sebelum zaman es mencair itu kan jadi satu tuh, Jawa, Sumatera, Kalimantan disebut Sundaland sama Malaysia ya. Habis itu setelah banjir bah, tenggelam, terpisah semua itu, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Malaysia terpisah. Nah, Atlantis pun bubar. Ceritanya seperti itu, peradaban pun runtuh dan membangun lagi peradaban yang sekarang. Dan kalau kita balik lagi, bisa saja saya katakan, saya duga-duga gitu kan, 75.000 sebelum Masehi itu peradabannya saya cocokologi sebagai peradaban Lemurian. Terus Gunung Toba meletus, peradaban Lemurian pun runtuh karena bencana Gunung Toba meletus karena saking dahsyatnya ya. Dan konon katanya manusia nyaris punah loh. Kita nyaris nggak ada gara-gara Gunung Toba meletus. Konon katanya seperti itu. Nah, setelah runtuh, Atlantis pun dibangun. Itu kalau kita pakai dongeng-dongeng Lemurian dan Atlantis. Menarik sih, memang menarik. Tapi yang menurut saya yang penting adalah perubahan peradaban itu sendiri, bentuk evolusinya. Karena ada fakta arkeologi yang menarik yang saya ketahui bahwa rekan kita dulu ini nggak sendirian. Kita ini dulu ini hidup bareng Donisovan, Neanderthal, juga ada rekan kita yang mungil-mungil, yang hobbit lah. Itu Homo floresiensis di Pulau Flores. Kita hidup bareng. Namun antara rentang waktu 75.000 sampai 11.000 sebelum Masehi, mereka secara perlahan punah. Dan diyakini kepunahan mereka ulah manusia yang membuat mereka terdesak. Dalam artian manusia menjadi agresif,
melakukan ekspansif. Seperti itu. Ada beberapa yang meyakini seperti itu, beberapa peneliti. Ada juga yang meyakini itu faktor iklim. Tapi ya kita udah lama eksis loh, maksudnya hominid ini udah lama eksis juga gitu. Jadi ya kemungkinan besar menurut saya sih ulah manusia itu patut diperhitungkan sih. Kita penyebab mereka punah. Kita dulu nggak sendirian dan sekarang kita sendirian. Ya, sedih memang. Oke, kita kembali ke Lemurian. Bagaimana dengan Lemurian? Bisa saja zaman peradaban Lemurian atau sebelum menentu meletus, manusia itu cinta damai. Manusia itu bersama-sama dengan hominid lainnya berevolusi, berkembang dari Pithecanthropus erectus, Homo erectus lah kalau istilahnya. Itu berkembang menjadi Homo sapien, Homo neanderthal, Homo denisovanen, Homo floresiensis, dan Homo lainnya. Bukan Homo dalam artian Homo ya, tapi hominid maksudnya. Kera yang cerdas dulu bilangnya. Habis ini berkembang jadi manusia. Bahkan yang Neanderthal dan Denisovan itu memiliki kecerdasan yang jauh berbeda dengan manusia. Kalau nggak mau dibilang sama. Kemudian akhirnya ya itu tadi, mereka perlahan punah. Jadi manusia itu kan ada di muka bumi ini kira-kira 300.000 sebelum Masehi. Nah, kita sama-sama dan hominid lainnya terus berkembang dengan Neanderthal, Denisovan, Homo erectus, Homo floresiensis. Itu membangun peradaban yang diduga namanya Lemurian. Kemudian 5.000 sebelum Masehi mencoba meletus. Mencoba meletus ini membuat kemungkinan besar membuat peradaban Lemurian ini runtuh. Kita nyaris punah. Tapi kita berhasil survive, berhasil selamat. Terjadilah evolusi peradaban. Dan kita membangun peradaban baru yang disebut Atlantis. Kemudian Atlantis ini terus berkembang, kita bangun. Namun seiring perkembangan ini, rekan kita satu persatu mulai punah. Neanderthal, Denisovan, Homo floresiensis mulai punah, lahan-lahan mereka, sehingga akhirnya kita tinggal sendirian. Dan seiring dengan berakhirnya zaman es, yakni 11.000 sebelum Masehi, peradaban Atlantis pun akhirnya runtuh juga. Gitu. Kemungkinan karena adanya bencana karena berakhirnya zaman es ini. Dan sekali lagi kita kembali terjadi evolusi peradaban, kita kembali membangun peradaban lagi yang kita jalani hingga saat ini. Jadi menurut saya ada perubahan perilaku ya karena bencana keras tropik itu. Jadi bisa saja dari cinta damai menjadi lebih agresif. Habis itu punah semua, kemudian berubah lagi, kita jadi menguasai bumi. Mungkin terjadi. Oleh sebab itu, pada video berikutnya saya akan membahas yang namanya kecemasan primordial. Ini kecemasan leluhur. Kecemasan yang telah dibawa turun-temurun selama ratusan, ribuan, atau puluhan ribu tahun. Kita bawa terus, kita nggak sadari bersama-sama mengendap di bawah alam bawah sadar kita. Oke, jadi saksikan terus video dari channel ini, channel Evolusi Peradaban, dan jangan lupa subscribe. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Salam.